Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Dimanapun kita berada, Abang ucapkan atau mengucapkan selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Di mana hari Minggu tanggal 28 kita masih ibadah secara online. Kita berdoa supaya kita nanti secepatnya bisa ibadah seperti biasa ya. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, semuanya bangkit diri. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, semuanya angkat tangan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang berhadirat Tuhan dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Engkau yang memimpin dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami, Engkau urapi, dan juga kami semuanya Tuhan, peralatan yang kami pakai untuk bisa mendengarkan firman-Mu, semua berada dalam campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa jahatnya mau mengganggu hati pikiran kami lewat roh main-main, lewat roh tidak taat, kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh Allah hadir di tengah-tengah kami, dalam hati anak-anak sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, apa kabarnya adik-adik hari ini? Ada yang sakit apa enggak? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat. Ya, karena sakit itu enggak enak ya. Untuk ibadah kita susah, untuk apa-apa yang kita tidak bisa ya. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan memberi kepada kita kesehatan. Itu berkat yang paling utama ya. Buat apa kita punya uang banyak, tapi lumpuh ya, sakit-sakitan ya. Tapi kesehatan adalah berkat yang baik daripada Tuhan. Kita nyanyikan lagu selanjutnya. Kita nyanyikan Hati Senang.
ya, hati senang, ye, hati senang. Di dalam Tuhan hati senang. Hati senang, ya, hati senang, ye, hati senang, ya, di dalam Tuhan bersuka cita selalu, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang lagi, hati senang, ya, hati senang, ye, hati senang. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, kira-kira nyanyian ini bisa nggak kita hafal? Ya, bisa kali ya. Karena di dalam lagu ini ada banyak perintah Tuhan yang sebenarnya kalau kita rasakan, kita harus merasa senang setiap hari. Mengapa kita harus merasa senang setiap hari? Karena ada Tuhan di dalam hidup kita, ya. Siapa di sini senang kenal Tuhan? Ya, mengapa kita senang kenal Tuhan? Ya, karena Tuhan selalu memberikan pada kita sukacita. Bagaimana kita mendapat sukacita? Berdoa tiap hari, baca Alkitab, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kita lanjutkan pujian selanjutnya. Kita nyanyikan buah-buah roh. Tahukah kawan, buah-buah roh ada 9 jumlahnya. Mari kita hitung bersama, sebutkan satu persatu. Satu itu kasih, 2 sukacita, 3 itu damai, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 lemah lembut, 9 penguasaan diri. Amin. Tahukah kawan, buah-buah roh ada 9 jumlahnya. Mari kita hitung bersama, sebutkan satu persatu. Satu itu kasih, 2 sukacita, 3 itu damai, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 lemah lembut, 9 penguasaan diri. Amin. Ya, adik-adik, siapa di sini punya kasih? Ya, kasih itu kepada siapa sih? Ya, pertama-tama kita harus mengasihi Tuhan, ya. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yaitu waktu ibadah kita mau beribadah kepada Tuhan. Jangan waktu ibadah kita tidak mau datang. Contoh kasih kepada Tuhan, ya, kita beribadah.
Kedua apa? 2 sukacita. 1 itu kasih, 2 sukacita, 3 itu damai. 4 apa? Kesabaran. Nah, adik-adik juga harus sabar ya. 5 kemurahan. 6 kebaikan. 7 setia. Ikut Tuhan itu setia ya. 8 lemah lembut. Nah, adik-adik jangan marah-marah ya. 9 penguasaan diri ya. Jangan marah-marah. Jangan mudah sekali adik-adik ya ngomong yang tidak baik. Ya, itu penguasaan diri contohnya ya. Kita lanjutkan kembali pujian selanjutnya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, adik-adik pernah kecewa nggak? Pernah nggak adik-adik pernah pernah nggak hidupnya patah semangatnya? Ya, tidak ada rasa damai. Nah, itu semua perasaan yang tidak baik ya. Nah, kalau kita memiliki perasaan yang semacam itu, aduh, kok perasaan saya sekarang sepi ya, hampa ya. Adik-adik pernah nggak ngerasa seperti itu? Nah, kalau adik merasa seperti itu, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberi hati yang gembira. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Obat dari banyak penyakit adalah hati yang gembira ya. Oleh sebab itu jangan kita bersedih hati. Kalau kita punya Tuhan, kita andalkan Tuhan ya. Adik-adik kalau misalnya mau sekolah, andalkan Tuhan, berdoa. Mau ulangan, berdoa dengan sebaik-baiknya ya. Supaya apa yang menjadi pergumulan kita pada hari itu Tuhan bisa tolong dan bisa jawab ya. Terutama pada masa-masa yang sukar ini kita berdoa buat orang tua kita masing-masing ya. Kita lanjutkan pujian kita, Ku mau cinta Yesus selamanya. Setelah lagu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, semuanya bangkit diri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, semuanya angkat tangan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu,
layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya ikuti dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tolong kami yang kecil ini, Roh-Mu mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali anak-anak semuanya ya. Kita akan mulai pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik senang gak kalau dengerin firman Tuhan? Yang benar, senang gak? Ada gak yang dengerin firman Tuhan tapi sedih, malas? Ya, kita harus ubah ya. Jadi gak boleh sedih lagi, gak boleh malas. Tapi kita kalau mau dengarkan firman Tuhan harus bersemangat. Kita akan mendengarkan dalam Matius 9 ayat 1 sampai 8. Seperti biasa, anak-anak diminta untuk mencatat khotbah ya. Nanti boleh judulnya, nanti boleh penguraiannya ya. Kalau anak-anak yang masih kecil boleh judulnya sama ayatnya saja ya. Inti ceritanya boleh ya. Anak-anak yang besar mungkin catatannya harus lebih banyak dikit ya. Kita lihat judulnya hari ini adalah, tapi jangan karena sudah kita mencatat judulnya, kita tidak mengikuti dari awal sampai akhir lagi ya. Jadi ikuti dari awal sampai akhir. Ya, tanggal 28 Februari 2021. Judulnya, oleh iman kita diampuni dan mendapat mujizat. Dalam Matius 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca perikopnya dulu ya. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh. Adik-adik yang di rumah boleh membaca bersama-sama. Sekarang di ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang.
Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ya, jadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia datang bukan untuk dilayani. Kalau untuk dilayani berarti dia seorang tuan, ya. Seorang tuan itu dia mau dilayani, ya. Tapi di sini Tuhan Yesus dia datang sebagai hamba, ya. Sebagai hamba itu artinya sekarang adalah orang yang melayani. Mana yang lebih tinggi? Tuan atau hamba? Adik-adik, mana yang lebih tinggi, tuan atau hamba? Yang lebih tinggi adalah Tuhan. Nah, yang lebih rendah adalah hamba. Tapi Tuhan Yesus dia datang ke dunia sebagai hamba. Dia melayani manusia. Wah, kalau Tuhan Yesus melayani, dia tidak kenal lelah. Dia tidak mengenal lelah. Di sini juga Tuhan Yesus melayani. Beberapa kali sebelumnya kita sudah mendengar. Minggu kemarin Tuhan Yesus menyembuhkan siapa? Coba siapa tahu? Minggu kemarin cerita tentang apa? Ya, orang yang kerasukan setan. Nah, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, nah dia berlayar lagi. Dan sekarang dia mau menyembuhkan orang lumpuh. Dia tidak kenal lelah dalam mengunjungi umatnya, ya. Umatnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan, dalam keadaan yang cacat sekalipun Tuhan mau datang. Baikkah Tuhan? Wah, begitu baiknya Tuhan kepada kita semua, ya. Nah, sekarang kita lihat Tuhan ini di ayat yang pertama dia sampai ke kotanya. Siapa tahu? Siapa yang tahu kotanya Tuhan Yesus? Ya? Nah, kotanya Tuhan Yesus kalau di sini adalah Galilea. Daerah Galilea. Ya, kota di Galilea. Di daerah Galilea, tepatnya di Kapernaum. Nah, adik-adik, mengapa abang bisa dapat jawabannya? Ada di Markus, di situ tinggal dibaca. Di Markus 2 ayat 1 sampai 12, Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Nah, itu ada di dalam 2 Injil lain, ya. Di Kapernaum. Nah, kita lihat di sini ada banyak orang, di sini ada beberapa orang yang membawa orang lumpuh, ya, orang lumpuh. Adik-adik tahu nggak artinya lumpuh? Artinya lumpuh itu tidak bisa berjalan. Nah, inilah dibawa oleh orang lumpuh. Nah, teman-temannya membawa atau mungkin keluarganya di situ. Nah, lumpuh ini artinya tidak bisa jalan. Ya, karena tidak bisa jalan, orang ini dibawa oleh temannya atau mungkin saudaranya di situ, ya. Orang lumpuh ini hanya bergantung kepada orang lain. Coba adik-adik, pernah nggak merasakan ya tidak bisa jalan? Waktu kapan adik-adik pernah merasakan tidak bisa jalan? Ya, waktu kecil, waktu bayi. Nah, adik-adik kalau bayi bisa nggak jalan? Umurnya sekitar 1 sampai 8 bulan. Adik-adik kadang-kadang kalau kita lihat, ya kalau adik-adik punya adik lagi, umur segitu ya belum bisa jalan, ya. Kebanyakan belum bisa jalan. Dan hampir rata-rata tidak bisa jalan. Jadi kalau orang tidak bisa jalan itu hanya bergantung kepada orang lain, ya. Sangat sedikit sekali ada orang lumpuh bisa bekerja. Ya, kalau sekarang ada orang lumpuh bisa menjadi atlet.
Ada kemarin abang lihat juga orang lumpuh, sekalipun dia tidak punya kaki, dia mau berjalan lewat ya ini kedua tangannya. Ya mungkin bisa guling-guling, ya. Tapi orang lumpuh itu hanya bergantung kepada orang lain. Nah, berarti kehidupannya menderita nggak kalau orang lumpuh? Menderita nggak? Ya, menderita sekali. Nah, karena Tuhan Yesus mau mengajar dalam satu rumah, rumahnya itu penuh. Rumahnya itu penuh. Ya. Tapi teman-temannya punya hikmat. Jadi dibukalah loteng. Ya, loteng itu pasti di atas. Nah, saat dibuka loteng, orang lumpuh ini diturunkan dari atas ke bawah dan akhirnya sampai kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan pas ya. Orang lumpuh ini diturunkan pas di hadapannya Tuhan. Wah, ya. Jadi orang lumpuh ini masih muda ya, masih muda. Pas di hadapannya Tuhan. Nah, kita lihat di sini, mengapa orang ini bisa lumpuh? Adik-adik tahu nggak mengapa orang ini bisa lumpuh? Kita lihat di ayat yang kedua. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Adik-adik buka lagi di Mazmur 107 ayat 17. Ya, mengapa dia bisa lumpuh? Nah, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Nah, di sini orang yang lumpuh ini mengapa dia bisa lumpuh? Nah, karena di sini dikatakan percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, jadi karena dosa kesalahan-kesalahan mereka. Nah, jadi ada anak-anak, jadi ada orang sakit karena diganggu roh jahat, ada orang sakit karena kesalahan-kesalahan. Nah, misalnya di jalan raya orang kekebutan sehingga dia jatuh. Nah, itu salah satu kesalahan, tidak mau mentaati aturan pemerintah. Oh, kemarin juga ada abang lihat ada orang, ya ada perempuan berboncengan 3, kebut-kebutan, akhirnya nyungsep di got. Nah, itu kesalahan. Nah, akhirnya dia jatuh. Nah, ini anak muda ini dia sakit karena dosa, ya karena dosa, karena kesalahan-kesalahan. Nah, banyak kejadian. Nah, abang juga pernah jatuh gara-gara kesalahan. Dulu abang pernah sekali waktu minggu sekali bolos ibadah karena ikut undangan teman. Pas setelah selesai undangan, abang mau lihat kanan kiri, wah kosong. Ya, pertama pasti lihat kanan dulu ya, kalau misalnya jalan. Nah, setelah nyebrang beberapa meter, setelah lihat kanan, terlihat kosong. Nah, sudah itu lihat kiri, wah merasa kosong, merasa aman. Ternyata di beberapa meter ada motor dalam kecepatan yang tinggi. Wah, di situ dia mengerem. Tetapi karena kecepatannya lumayan ya, akhirnya menabrak abang di situ. Wah, di situ kenapa? Abang berpikir kenapa saya ditabrak ya? Kenapa abang ditabrak? Wah, karena bolos ibadah. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah bolos ibadah? Ada yang pernah nggak bolos ibadah? Wah, adik-adik jangan ikutin abang ya. Pernah dulu bolos ibadah, akhirnya ada kecelakaan. Nah, untungnya Tuhan masih menjaga di sini, artinya tidak sampai ya
ada sakit yang begitu berat ya, tidak sampai istilahnya tidak bisa jalan, tapi saat itu Tuhan menolong, memperingatkan abang ya, supaya jangan bolos ibadah. Apapun alasannya, ya apapun halangannya, adik-adik harus usahakan ibadah. Apalagi sekarang masa pandemi ini, adik-adik boleh bebas memilih jam ibadahnya, asalkan hari Minggu ya. Wah mungkin kalau hari Minggu tidak bisa, besoknya masih bisa. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa dilewat seminggu, jangan ditumpuk. Jangan ditumpuk. Masih mending kalau ditumpuk ya, ada mungkin yang sudah tidak lagi niat untuk ibadah. Ya. Kita di sini orang lumpuh ini bisa sembuh. Tapi dia lumpuh karena kelakuannya yang berdosa. Nah, di sini kita melihat Tuhan bisa mengampuni orang berdosa. Ya. Tuhan juga di sini melihat iman bukan dari orang lumpuh ini saja, tetapi iman dari orang-orang yang sudah mengangkat orang lumpuh ini. Kita baca di ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman siapa ini? Iman mereka. Iman mereka itu yang pertama iman yang mengantarnya. Yang kedua adalah iman orang lumpuh ini. Nah orang lumpuh ini adik-adik pernah gak kira-kira melihat Tuhan? Ya, nah bisa jadi pernah, bisa jadi enggak. Karena dia mungkin terbaring terus di rumah. Nah mungkin dia belum pernah melihat Tuhan. Nah tetapi orang-orang yang membawanya ini dia pernah mendengar tentang Tuhan. Nah akhirnya orang-orang atau teman-temannya atau saudara-saudaranya ini mengajak orang lumpuh ini supaya datang kepada Tuhan. Nah Tuhan bisa melihat iman banyak orang. Nah mungkin adik-adik mengajak teman sekarang ya. Oh mengajak teman. Kalau adik-adik punya teman orang Kristen tetapi orang itu tidak mau ibadah, adik-adik ajak ibadah bareng di rumah atau kasih linknya untuk ibadah ya. Adik-adik bisa bagikan linknya ya. Nah, ketika Tuhan melihat iman mereka, nah Tuhan mau menyembuhkan orang lumpuh ini. Tapi terlebih dulu sebelum disembuhkan, Tuhan mengampuni dosa orang itu. Nah, pertanyaannya, mengapa orang sakit ini bisa disembuhkan oleh Tuhan? Yang pertama, karena orang lumpuh ini mendengar kesaksian atau dia mendengar firman Tuhan. Nah, jadi orang yang membawanya melihat perbuatan ajaib ya. Tadi yang dibawa ya, orang lumpuh ini dibawa oleh banyak orang. Karena orang banyak itu melihat Tuhan Yesus pernah menyembuhkan, akhirnya orang banyak ini menyampaikan firman kepada orang sakit ini ya, karena pendengaran. Ya. Orang yang bawanya melihat perbuatan ajaib yang diterima banyak orang. Masa orang lumpuh atau saudara kita terus dalam keadaan lumpuh? Nah, akhirnya orang banyak ini membawa orang lumpuh ini. Nah, terutama orang yang lumpuh ini dia bisa mendengar. Nah, dari mendengar kita bisa timbul iman. Ya, itu yang pertama, karena mendengar kesaksian dari banyak orang. Yang kedua,
Karena iman dari orang yang membawanya. Ya. Karena iman dari orang yang membawanya, yang sudah percaya Tuhan dan percaya akan menyembuhkan orang lumpuh ini, ya, dan memberitakan kepada orang lumpuh ini. Nah, jadi orang banyak ini memberitakan kepada temannya ini, ya, mereka percaya karena melihat perbuatan-perbuatan ajaib dan memberitakan kepada orang lumpuh ini. Nah, yang ketiga, iman orang lumpuh ini. Nah, setelah ada pendengaran atau sudah mendengar, orang itu akan mendapat iman, ya. Jadi orang lumpuh ini ada imannya. Percaya walaupun pertama apa yang dikatakan orang, ya. Walau apa yang dikatakan masih dalam pendengaran saja, belum melihat orang lumpuh ini, ya. Nah, tapi orang lumpuh ini dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya sebagai tabib yang ajaib. Nah, dan ketika itu Tuhan yang keempat, karena Tuhan berbelas kasih kepada orang ini, ya. Dan terlebih dahulu Tuhan menyelamatkan anak ini. Adik-adik, mau nggak kira-kira orang ini sembuh tapi tidak selamat? Wah, tidak mau pasti, ya. Tapi Tuhan di sini mau mengajarkan kita lebih dahulu supaya kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun kepada Tuhan. Adik-adik pernah berbohong nggak? Adik-adik pernah berkata kasar nggak? Nah, adik-adik, apa yang keluar dari mulut, kalau itu tidak baik, tidak benar, tidak berguna, itu dosa. Ya, apa yang tidak baik? Nah, ngomong-ngomong kotor. Apa yang tidak benar? Ya, dusta. Nah, apa yang tidak berguna? Ya, omongan sia-sia. Nah, mungkin kepada orang tua. Nah, adik-adik belajar minta maaf, minta ampun kepada Tuhan dan juga kepada siapa yang kita bohongi atau kepada orang tua kita, ya. Nah, Tuhan Yesus lebih dahulu mengampuni dosa anaknya dan akhirnya memberi mujizat kepada orang lumpuh ini. Nah, kita lihat di ayat yang ke-8. Boleh lihat yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Terus, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Terus, maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ada gambarnya ketika orang lumpuh ini sudah berjalan. Nah, ketika orang lumpuh ini sudah berjalan, akhirnya semua memuliakan Tuhan. Nah, orang lumpuh ini juga pasti mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kira-kira senang gak orang lumpuh ini? Wah, pasti senang, bahagia, bersuka cita. Karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan semua orang melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, tabib yang ajaib. Orang cacat bisa disembuhkan. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Ya. Nah, adik-adik, kita baca di ayat terakhir di Yakobus 5 ayat 16. Kita baca ayat terakhir saja. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Wah, mungkin mungkin adik-adik sekarang ada dalam keadaan yang sakit. Ya, ada orang sakit karena kuasa si jahat. Yang pertama. Kedua, karena dosa. Yang ketiga, ada karena
karena kehendak Tuhan. Nah, nanti supaya orang ini dimuliakan oleh Tuhan. Ada 3 macam ya. Nah, tapi di sini orang sakit ini karena dosa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, kalau ada penyakit kita datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita mungkin merasa, oh ini Tuhan bisa jadi karena saya suka berdusta, bisa jadi karena saya suka berbohong, bisa jadi karena saya suka mengomong kotor, bisa jadi karena menipu orang tua atau guru. Nah, bisa banyak hal. Ya. Nah, datang kepada Tuhan mengaku dosa. Adik-adik mengaku dosa kepada Tuhan. Oh Tuhan, ampuni saya sudah begini begitu. Ya, ampuni Tuhan. Ya, doa orang yang benar. Doa orang yang benar ini artinya adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, sekarang Tuhan Yesus tidak datang dalam bentuk yang fisik. Tidak kelihatan oleh kita. Tetapi orang benar itu ada kuasa dari doanya. Asal orang ini adalah orang yang sudah dibenarkan. Orang yang dibenarkan adalah orang yang mengaku dosa kalau dia salah. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, adik-adik mau ya sekarang ya, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa. Kalau ada salah kata kepada siapapun juga kita mengaku. Ya, firman Tuhan sampai di situ, semuanya bangkit diri. Ayat hafalannya di Yakobus 5 ayat 16. Kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, kita angkat tangan kanan kita. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mungkin ada yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menyembuhkan.
Dan biarlah iman anak-anak-Mu Tuhan, walaupun mereka masih kecil, mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terutama dalam keluarga mereka, mereka bisa menjadi pendoa yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diajar untuk hidup baik dan benar dalam segala hal. Terima kasih. Berkati segala usaha pekerjaan orang tua, berkati juga sekolah anak-anak-Mu, berikan hikmat, berikan nilai yang baik, berkati guru-guru mereka di sekolah, berkati sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.